warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita panjatkan atas nikmat kehadiran dan kesempatan yang diberikan kepada Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam meeting kali ini. Perkenalkan, nama saya Selvi. Saya akan menjadi moderator untuk pertemuan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Zalza Dwi Anggraini untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih untuk moderator dan untuk dosen pengampuh Ibu Gusma Harfiana Abbas, SSI, MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul energi ionisasi. Pengertian energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan suatu atom untuk melepaskan suatu elektron valensi untuk membentuk ion positif, di mana gaya tarik-menarik antara ion positif dan negatif dan nilai energi ionisasi bergantung pada jarak elektron valensi pada intinya. Di mana kita mengetahui makin jauh jarak elektron valensi terhadap inti atom, makin lemah pula tarikan inti terhadap elektron sehingga energi ionisasi makin kecil. Dan berlaku juga sebaliknya. Satu atom dapat melepaskan lebih dari satu elektron. Misalnya dalam menentukan rumus kimia yang terbentuk dari unsur berikut. Saat kita menentukan rumus kimia dari Na dengan nomor atom 11, kita bisa menggunakan bisa menggunakan konfigurasi elektron, baik itu menggunakan subkulit ataupun menggunakan konfigurasi elektron lainnya. Misalnya subkulit KLM, di mana Na melepaskan satu elektron. Pada gambar berikut kita bisa melihat sifat-sifat keperiodikan energi ionisasi. Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron kedua disebut energi ionisasi kedua dan seterusnya. Bila tidak ada keterangan khusus, maka yang disebut energi ionisasi adalah energi ionisasi pertama. Sifat keperiodikan energi ionisasi dalam sistem periodik adalah sebagai berikut. 1. Sifatnya yaitu dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang. Dapat dikatakan, dari atas ke bawah, dalam satu golongan jari-jari atom bertambah sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kecil. Elektron semakin mudah dilepas dan energi yang diperlukan untuk melepaskannya makin kecil. Sifat kedua, dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Dapat dikatakan, dari kiri ke kanan dalam satu periode, jari-jari atom semakin pendek sehingga daya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Akibatnya, elektron semakin sukar dilepas. Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron tentunya semakin besar. Bila kalian perhatikan tabel-tabel sebelumnya, terdapat beberapa pengecualian, yaitu ternyata golongan 2A, 5A, dan 8A ternyata mempunyai energi ionisasi yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada energi ionisasi unsur di sebelah kanannya, seperti golongan 3A dan 6A. Hal ini terjadi karena unsur golongan 2A, 5A, dan 8A mempunyai konfigurasi elektron yang relatif stabil, sehingga elektron sukar dilepaskan. Secara umum, sifat keperiodikan unsur dalam sistem periodik dapat digambarkan seperti berikut. Itulah presentasi saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Bagaimana energi
ionisasi Bentuk energi reaktifan energi ionisasi terhadap reaktifan unsur logam. terhadap keaktifan Unsur logam. unsur logam. Baiklah, dari itu saja sekian pertanyaannya. Saya akan menjawab setelah setelah presentasi berikutnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi presentasi dari saudari Zalza Dwi Anggringnya. Selanjutnya, saya akan berikan kesempatan kepada Resti Handayani Hasanuddin. Dengan ini dipersilahkan. Presentasikan materi tentang keelektronegatifan. Keelektronegatifan ialah elektronegatifan pada tahun 1932, Linus Pauling, ahli kimia dari Amerika, membuat pikiran lain yang dikenal dengan skala elektronegatifan. Keelektronegatifan didefinisikan sebagai kecenderungan suatu atom alam molekul untuk menarik pasangan elektron yang digunakan pada ikatan ke arah atom bersangkutan. Elektronegatifan dapat didefinisikan ialah suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif unsur-unsur menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Ini dia adalah nilai elektronegatifan pada unsur-unsur tabel periodik. Dan ini adalah nilai elektronegatifan unsur-unsur dari periode ketiga. Jadi dapat kita simpulkan dari tabel periodik sebelumnya, yaitu tabel nilai elektronegatifan unsur-unsur dan tabel periodik elektronegatifan dari unsur-unsur periode ketiga. Kita dapat simpulkan bahwa tabel periodik unsur-unsur dari atas ke bawah dalam satu golongan, elektronegatifannya semakin berkurang, dan dari kiri ke kanan dalam satu periode, keelektronegatifannya semakin bertambah. Sedangkan pada tabel periodik elektronegatifan unsur-unsur periode ketiga dapat disimpulkan bahwa elektronegatifan unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin besar, begitupun sebaliknya, elektronegatifannya semakin kecil. Artinya, unsur tersebut semakin mudah membentuk ion negatif dan semakin sukar membentuk ion positif. Dari kiri ke kanan, sifat non-logam unsur periode ketiga semakin kuat, dan hal ini disebabkan oleh harga elektronegatifannya yang semakin besar, sehingga semakin mudah membentuk ion negatif. Ingat bahwa argon tidak dimasukkan karena elektronegatifan merupakan kecenderungan atom untuk menarik pasangan elektron ikatan. Itulah tadi presentasi dari saya tentang materi keelektronegatifan. Sekian dari saya, terima kasih, dan jika ada pertanyaan silahkan. Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Zalza Dwi Anggraini. Izinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan. Di mana kita mengetahui bahwa argon merupakan salah satu unsur golongan 8A. Pertanyaannya, apakah hanya argon yang tidak diperbolehkan sebagai unsur yang dikaitkan untuk keelektronegatifan? Makasih atas pertanyaannya, Salsa. Saya akan menjawab setelah presentasi materi-materi berikutnya. Nah, itulah tadi presentasi dari Saudari Resti
selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Saudari Sri Mentari untuk melanjutkan presentasi. Afinitas elektron terdiri dari pengertian, cara menentukan kegunaan afinitas elektron, dan contoh soal. Pengertian afinitas elektron. Dalam kimia, afinitas elektron didefinisikan sebagai jumlah energi yang dilepas ketika suatu elektron diterima oleh atom netral dan membentuk ion yang bermuatan negatif. Nilai dari afinitas elektron didapatkan dari pengukuran panas, pembentukan, dan energi kisi dari unsur senyawa ionik. Afinitas elektron, suatu unsur menjadi suatu ukuran kecenderungan unsur tersebut untuk bertindak sebagai zat pengoksidasi. Zat pengoksidasi itu sendiri dalam reaksi redoks merupakan zat yang berperan sebagai akseptor atau penerima elektron. Hal ini sangat berkaitan dengan sifat kimia dan sifat dari ikatan yang dibentuk oleh suatu atom dan dengan atom lain ketika membentuk satu molekul secara umum. Reaksi yang terjadi ketika satu atom menerima elektron dapat digambarkan sebagai berikut. X tambah emin menjadi X kurang tambah energi. Hal ini juga sama atau setara dengan pelepasan elektron dari ion negatif menjadi atom bermuatan netral, yaitu X min menjadi X tambah energi min. Dalam reaksi tersebut, X mempresentasikan atom yang bermuatan netral, sedangkan E merupakan elektron yang diberikan kepada atom X. Ketika terjadi reaksi, X menerima sebuah elektron sehingga X akan menjadi bermuatan negatif. Dan pada kondisi tersebut dihasilkan sejumlah energi tertentu. Selanjutnya, tren dan afinitas elektron dan cara menentukannya. Untuk menentukan afinitas elektron, kita dapat menggunakan bantuan sistem periodik unsur, di mana pada tabel tersebut terdapat daftar unsur kimia yang telah disusun berdasarkan Mendeleev dan mengikuti tren yang ada. Dalam sistem periodik unsur, kita dapat memprediksi nilai afinitas elektron mengikuti tren pada sistem periodik unsur tersebut. Dalam satu golongan kolom pada tabel periodik, nilai afinitas elektron akan semakin besar dari atas ke bawah golongan unsur. Kedua, dalam satu periode baris pada tabel periodik, nilai afinitas elektron akan semakin besar dari kiri ke kanan periode unsur. Namun terdapat pengecualian pada gas mulia pada kolom terakhir tabel periodik, di mana masing-masing unsur pada gas mulia memiliki kulit elektron valensi yang terisi penuh sehingga sudah cukup stabil dan afinitas elektron yang mendekati nol atau sangat kecil dan tidak mengikuti tren. Unsur non-logam juga biasa cenderung memiliki nilai afinitas elektron yang lebih tinggi daripada unsur logam. Salah satu unsur yang sangat besar energinya dalam menarik elektron yaitu klorin. Sedangkan unsur yang paling lemah dalam menarik elektron adalah merkuri. Selanjutnya, jenis-jenis afinitas elektron. Yang pertama, afinitas elektron pertama. Afinitas elektron terkait dengan pembentukan ion negatif dan penggunaannya hampir selalu terbatas pada unsur golongan 16 dan 17 dalam tabel periodik. Afinitas elektron pertama merupakan energi yang dilepas ketika satu mol atom gas memperoleh elektron untuk membentuk satu mol ion gas dan dengan muatan negatif. B. Afinitas elektron kedua. Afinitas elektron kedua adalah energi yang dibutuhkan dari atom untuk menambahkan elektron dalam setiap ion yang bermuatan min 1 dalam satu mol unsur gas. Ketika telah terjadi penerimaan elektron pertama, karena tadi Saudari Mentari bermasalah dengan jaringan, dengan ini saya akan melanjutkan presentasinya. Kegunaan afinitas elektron. Perlu diingat
bahwa afinitas elektron hanya berlaku untuk atom dan molekul gas karena tingkat energi elektron dari fase cair dan padatan diubah oleh interaksi dengan atom atau molekul lain. Meski demikian, afinitas elektron memiliki manfaat yang sangat banyak dalam kimia. Afinitas elektron digunakan untuk mengukur kekerasan kimia, seperti ukuran seberapa asam dan basah Lewis yang terpolarisasi. Afinitas elektron juga digunakan untuk memprediksi nilai potensial kimia elektronik dalam elektrokimia. Penggunaan lain dari afinitas elektron yang biasa dilakukan adalah untuk menentukan apakah suatu atom atau molekul akan bertindak sebagai aseptor elektron atau donor elektron dalam suatu reaksi, dan untuk memprediksi apakah dua reaktan akan saling bereaksi dalam reaksi redoks. Contoh soal 1. Tentukan atom mana yang memiliki afinitas elektron paling besar, A, F, B, Cl, C, Br, dan D, I. Jawabannya yaitu D, iodin, karena dalam satu golongan afinitas elektron meningkat dari atas ke bawah. Contoh yang kedua, atom manakah yang memiliki afinitas elektron paling rendah? A, Mg, Bo, C, S, D, Br. Jawabannya yaitu A, magnesium. Karena magnesium merupakan atom logam di mana logam memiliki afinitas elektron yang cenderung rendah. Introduction. Jupiter is the biggest planet in the solar system and the fourth brightest object in the night sky. Nah, itulah tadi presentasi yang saya lanjutkan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Oke, karena tidak ada yang lain, maka saya akan bertanya dari pemateri sebelumnya. Bagaimana cara menentukan nilai dari afinitas elektron? Terima kasih. Untuk presentasi berikutnya, saya berikan kesempatan kepada Reski Amelia Pratiwi. Dengan ini persilahkan. Baik, pengertian titik leleh. Titik leleh adalah temperatur di mana suatu senyawa mulai beralih fase dari padatan menjadi cairan, sampai dengan terjadinya pelelehan sempurna. Dalam pengertian lainnya, titik leleh juga dapat diartikan suatu temperatur di mana suatu zat padat berubah menjadi cairan pada tekanan 1 atmosfer. Adapun faktor yang mempengaruhi titik leleh. Titik leleh suatu zat bergantung pada kekuatan gaya tarik yang beroperasi di dalam struktur padat. Misalnya, natrium klorida NaCl adalah senyawa ionik yang tersusun dari ikatan ionik yang kuat. Jadi, garam meleleh pada suhu tinggi yaitu 80 derajat Celcius, sedangkan es adalah senyawa yang terdiri dari ikatan hidrogen. Kekuatannya kurang dari ikatan ionik. Karenanya, es mencair pada suhu rendah yaitu 0 derajat Celcius. Saat meningkatkan tekanan zat padat, titik leleh suatu zat berkurang. Kehadiran pengotor dalam struktur padat juga menurunkan titik lelehnya, yang disebut sebagai penurunan titik leleh. Adapun kecenderungan unsur dalam satu golongan dan periode. Kecenderungan sifat titik didih dan titik leleh terhadap satu golongan adalah makin besar dari atas ke bawah, sedangkan kecenderungan sifat titik didih dan titik leleh terhadap satu golongan adalah makin kecil dari kiri ke kanan. Dalam satu periode, titik cair dan titik didih naik dari kiri ke kanan sampai golongan 4A, kemudian turun drastis. Titik cair dan titik didih terendah dimiliki oleh unsur golongan 8A.
Dalam satu golongan ternyata ada dua jenis kecenderungan, yaitu yang pertama unsur-unsur golongan 1A sampai 4A. Titik cair dan titik didih makin rendah dari atas ke bawah. Unsur-unsur golongan 5A sampai 8A. Titik cair dan titik didihnya makin tinggi dari atas ke bawah. Adapun contoh titik leleh pada pelelehan gula. Saran penguraian untuk gula adalah antara 184 derajat Celcius hingga 186 derajat Celcius. Ketika kita memanaskan sukrosa dengan lembut, itu menghasilkan fenomena yang dikenal sebagai pelaburan semu. Kristal gula sebenarnya tidak meleleh, tetapi menunjukkan reaksi yang disebut inversi, yang berarti dua komponen molekul gula, yaitu glukosa dan fruktosa, terurai. Proses ini disebut karamelisasi yang terdiri dari dua fase. Pada fase pertama, struktur gula berubah seiring kenaikan suhu. Ini dapat diamati ketika gula mulai meleleh. Pada fase kedua, semakin banyak peningkatan suhu menyebabkan hilangnya molekul air, yang menghasilkan reaksi yang disebut eliminasi beta. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Zalza Dwi Anggraini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya tentang bagaimana bentuk hubungan atau kerjasama antara menentukan titik leleh dan titik didih pada suatu unsur logam. Oleh saya sendiri dengan materi titik didih. Pengertian titik didih. Titik didih adalah suatu suhu atau temperatur pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan di permukaan. Oleh karena itu, titik didih bergantung pada tekanan di permukaan. Di permukaan laut, tekanan sama dengan 760 mmHg. Air mendidih pada 100 derajat Celcius karena pada suhu 100 derajat Celcius tekanan uap air sama dengan 760 mmHg. Di puncak Everest, ketinggian 8.882 meter dari permukaan laut, air mendidih pada 71 derajat Celcius. Biasanya yang dimaksud dengan titik didih adalah titik didih normal, yaitu titik didih pada tekanan 760 mmHg. Titik didih normal air adalah 100 derajat Celcius. Titik didih normal juga disebut titik didih atmosferis dari sebuah cairan merupakan kasus istimewa di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan atmosfer di permukaan laut, 1 atmosfer. Pada suhu ini, tekanan uap cairan bisa mengatasi tekanan atmosfer dan membentuk gelembung di dalam massa cair. Pada saat ini, per 1982 standar titik didih yang ditetapkan oleh IUPAC adalah suhu di mana pendidihan terjadi pada tekanan 1 bar. Kenaikan titik didih larutan. Kenaikan titik didih larutan adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Itu disebut kenaikan titik didih larutan, dalam kurung delta TB sama dengan boiling point evolution. Rumus titik didih. Delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut murni. Keterangan yaitu delta TB adalah kenaikan titik didih, TB larutan adalah titik didih larutan, dan TB pelarut murni adalah titik didih pelarut. Rumus titik didih non-elektrolit. Delta TB sama dengan M dikali KB. Keterangannya yaitu delta TB sama dengan penurunan titik beku larutan, M sama dengan molalitas larutan, KB sama dengan konstanta titik beku pelarut. Rumus titik didih larutan. TB sama dengan TB pelarut murni ditambah delta TB. Keterangan TB sama dengan titik beku larutan, sedangkan TB pelarut murni adalah titik didih pelarut, delta TB adalah pelarut titik beku larutan. Kecenderungan unsur dalam satu golongan dan periode.
Dalam satu golongan, dari atas ke bawah memiliki dua jenis kecenderungan di mana unsur dari golongan 1A sampai 4A memiliki titik leleh dan titik didih yang semakin rendah, dan unsur dari golongan 5A sampai dengan 8A memiliki titik leleh dan titik didih yang semakin tinggi. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan juga memiliki dua jenis kecenderungan di mana titik leleh dan titik didihnya semakin tinggi sampai dengan golongan 4A. Kemudian, turunan drastis menjadi titik leleh dan titik didih semakin rendah sampai dengan golongan 8A. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi titik didih. Hasil eksperimen Raoult menyebutkan bahwa kenaikan titik didih larutan akan semakin besar apabila konsentrasi atau molal dari suatu zat terlarut semakin besar. Titik didih larutan akan lebih tinggi dari titik didih pelarut murni. Hasil eksperimen Raoult menunjukkan bahwa kenaikan titik didih dalam larutan akan semakin besar apabila konsentrasi atau molal dari zat terlarut semakin besar. Titik didih larutan akan lebih tinggi dari titik didih pelarut murni. Hal ini juga diikuti dengan penurunan titik beku pelarut murni, atau titik beku larutan lebih kecil dibandingkan titik beku pelarutnya. Hal yang berpengaruh pada kenaikan titik didih adalah harga Kb dari zat pelarut. Kenaikan tidak dipengaruhi oleh jenis zat yang terlarut, tetapi oleh jumlah partikel atau mol terlarut khususnya yang terkait dengan proses ionisasi. Selisih dari titik didih larutan dengan titik didih pelarutnya. Rumusnya yaitu Tb sama dengan Kb per M. Keterangannya yaitu Tb sama dengan kenaikan titik didih larutan, M molar larutan dalam kurung mol per 100 gram pelarut. Kb yaitu ketetapan kenaikan titik didih molar pelarut atau kenaikan titik didih untuk 1 mol zat dalam 100 gram pelarut. Yang lain yaitu delta Tb sama dengan Kb dikali M dalam kurung 1 ditambah N dikurang 1 balas kurung A. N yaitu jumlah ion-ion dalam larutan, sedangkan A adalah derajat ionisasi. Sedangkan Kb ketetapan kenaikan titik didih molar pelarut. Sedangkan M molar larutan atau mol per 100 gram pelarut. Lanjut soal. Sebanyak 0,6 gram urea CO dalam kurung N2 dalam balas kurung A2 dilarutkan ke dalam 40 gram air. Jika larutan tersebut kita anggap ideal, tentukan berapa titik didih larutan. Diketahui Kb H2O sama dengan 0,512 derajat Celcius Kg mol min 1. Jawabannya yaitu Mr dari urea atau CO dalam kurung N2 dalam kurung 2 sama dengan 60 gram. Dalam kurung C-nya adalah 12. Untuk N sama dengan 8 dan H sama 1 dan C 12. Jumlah mol zat terlarut sama dengan 0,6 per 6 sama dengan 0,1. Molalitas sama dengan 0,1 dalam kurung 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2,5. Kenaikan titik didih. Rumusnya yaitu delta Tb sama dengan M dikali B sama dengan 2,5 dikali 0,512 sama dengan 1,28 derajat Celcius. Titik didih sama dengan 100 ditambah 1,28 sama dengan 101,28 derajat Celcius. Itu adalah tadi presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya. Silahkan. Di dalam 400 ml air terlarut garam glukosa
Mr sama dengan 180. Pada suhu berapa larutan akan mendidih? Diketahui Kb air 0,52 derajat Celcius atau molar. Untuk presentasi berikutnya, saya berikan kesempatan kepada Yusriana. Dengan ini dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang sifat logam. Logam adalah suatu unsur kimia yang siap membentuk ion atau kation dan memiliki ikatan logam. Dan kadangkala dikatakan bahwa ia mirip dengan kation di awan elektron. Logam umumnya dapat ditempa atau ditekan permanen hingga berubah bentuk tanpa patah atau retak, dan juga fusibel dan ulet. Logam mempunyai sifat kuat, liat, keras, penghantar listrik, dan panas, serta mempunyai cair tinggi. Biji logam ditemukan dengan cara penambangan yang terdapat dalam keadaan murni atau bercampur. Biji logam yang ditemukan dalam keadaan murni yaitu emas, perak, bismut, platina, dan ada yang bercampur dengan unsur-unsur seperti karbon sulfur, fosfor, silikon, serta kotoran seperti tanah liat, pasir, dan tanah. Kecenderungan dan periode sifat logam. Dalam satu golongan di atas kita ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang, sehingga semakin mudah melepaskan elektron dan sifat logam bertambah. Sedangkan untuk afinitas elektron dari atas ke bawah juga semakin sulit untuk menangkap elektron, maka sifat non-logam berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin bertambah, sehingga semakin sulit melepas elektron dan sifat logam berkurang. Sedangkan untuk afinitas elektron dari atas ke bawah juga semakin bertambah, sehingga semakin mudah untuk menangkap elektron, maka sifat non-logam bertambah. Selanjutnya, pengecualian logam. 1. Senyawa yang tidak mencapai aturan oktet. Senyawa yang atom pusatnya mempunyai elektron valensi kurang dari 4 termasuk dalam kelompok ini. Hal ini menyebabkan setelah semua elektron valensinya dipasangkan tetap belum mencapai oktet. Contohnya adalah BeCl2, BC13, BCl3, dan AlBr3. 2. Senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Contohnya adalah NO2 yang mempunyai elektron valensi 5 tambah 6 tambah 6 sama dengan 17. Kemungkinan rumus Lewis untuk NO2 sebagai berikut. 3. Senyawa yang melampaui aturan oktet. Ini terjadi pada unsur-unsur periode ketiga atau lebih, yang dapat menampung lebih dari 8 elektron pada kulit keduanya. Ingat, kulit M dapat menampung hingga 18 elektron. Beberapa contoh adalah PCl5,
S F6, C LF3, LF7, dan S BC L5. Contoh logam. Beberapa contoh logam terkenal adalah aluminium, tembaga, emas, besi, timah, perak, titanium, uranium, dan seng. Logam berat mempunyai logam yang mempunyai berat jenis spesifik graviti 5,0 atau lebih, dengan nomor atom antara 21 skadium dan 92 uranium. Dari sistem periodik bahan kimia, logam biasanya cenderung untuk membentuk kation dengan menghilangkan elektronnya, kemudian bereaksi dengan oksigen di udara untuk membentuk oksida basa. Contohnya 4Na tambah 02, 2Na20 natrium oksida, 2Ca tambah 02, 2CaO kalsium oksida, 4Al tambah 302, 2Al2 aluminium oksida. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Patam telah diberikan. Logam meskipun padat dapat menghantarkan listrik. Saya akan mempresentasikan makalah saya tentang jari-jari atom. Yang pertama, pengertian jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan sebuah jarak antara elektron terluar dengan inti atom. Jari-jari atom menunjukkan ukuran suatu atom. Satuan yang biasa digunakan untuk jari-jari atom adalah angstrom. A yang mana 1A sama dengan 10 sampai 10 meter. Jari-jari atom merupakan salah satu sifat periodisitas unsur. Kecenderungannya merupakan nilainya menurun dalam tabel periodik dari kiri ke kanan dan meningkatkan dari satu ke bawah, ke atas ke bawah. Kemudian sejarah jari-jari atom. Pada 1920 ditemukan metode menghitung ukuran atom dengan menggunakan kristalografi sinar X, yang hasilnya ditemukan bahwa semua atom dari unsur yang sama memiliki jari-jari yang sama. Namun pada tahun 1923, ketika data kristal lebih banyak didapat, ditemukan bahwa jari-jari tidak selalu sama pada atom yang sama dalam struktur kristal yang berbeda. Dan jenis-jenis jari-jari atom. 1. Jari-jari kovalen. 2. Jari-jari logam. Dan 3. Jari-jari van der Waals. Ya. Jari kovalen. Jari adalah jari-jari atom yang memiliki jenis elemen ikatan kovalen. Umumnya terdiri dari unsur, bukan logam. Jarak yang dapat diukur menggunakan jari-jari kovalen adalah setengah jarak antara dua inti atom yang saling berdekatan dalam kristal. 2. Jari-jari logam adalah jari-jari atom yang digunakan untuk mengukur jari-jari beberapa elemen yang termasuk dalam unsur logam. Jari-jari logam merupakan setengah jarak antara inti atom terdekat pada kristal logam. 3. Jari van der Waals adalah
jari-jari yang digunakan untuk inti atau unsur yang tidak saling mengikat. Contohnya adalah pada gas mulia, salah satunya helium. Kecenderungan jari-jari atom dalam tabel periodik. Pola kecenderungan jari-jari atom tergantung dari jenis jari-jari atom mana yang ingin kita ukur, tapi ada prinsipnya, pola seluruhnya sama. Diagram di bawah ini menunjukkan jari-jari logam untuk elemen-elemen logam. Jari-jari kovalen untuk elemen-elemen yang membentuk ikatan kovalen dan jari-jari van der Waals untuk elemen-elemen yang tidak membentuk ikatan, misalnya unsur gas mulia. Kecenderungan jari-jari atom pada suatu golongan. Kecenderungan jari-jari atom menyusun satu periodik. 3. Kecenderungan jari-jari atom pada satu periodik. Yang keempat, kecenderungan pada elemen-elemen transisi. Kita dapat segera memperkirakan bahwa jari-jari atom pada golongan yang sama akan semakin besar jika letak atom itu pada tabel periodik semakin di bawah. Alasannya cukup kuat karena kulit elektron semakin berkembang. Faktor yang memengaruhi panjang jari-jari atom. Yang pertama, jumlah kulit atom. Makin banyak jumlah kulit yang dimiliki suatu atom, maka otomatis juga makin panjang. Kedua, muatan inti atom. Bila jumlah kulit dari dua atom sama banyak, maka yang berpengaruh terhadap panjangnya jari-jari atom adalah muatan inti. Ketiga, dalam tabel periodik bisa diamati bahwa satu jari-jari atom dalam satu periodik dari kiri ke kanan memiliki pendek, sedangkan jari-jari atom unsur segolongan dari atas ke bawah makin panjang. Kedua, dalam satu periode dari kiri ke kanan muatan inti makin bertambah, sedangkan jumlah kulit elektronnya tetap. Nah, ada pun cara mengukur jari-jari atom. Tidak seperti hanya bola, sebuah atom tidak memiliki jari-jari yang tetap. Jari-jari atom hanya bisa didapat dengan mengukur setengah dari jarak antara dua buah atom yang berapitan. Pada atom yang sama kita bisa mendapatkan jari-jari yang berbeda, tergantung dari atom yang berapitan dengannya. Hal ini kita dapat pada atom-atom logam di mana mereka membentuk struktur logam atau atom-atomnya secara kovalen berikatan satu sama lain. Sekian dan terima kasih. Kalau ada salah bicara mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Silakan. Dari pemaparan materi yang dijelaskan Saudara Sufyan tadi, berarti apakah kita dapat menyimpulkan bahwa sifat-sifat periodik unsur dari jari-jari atom menggambarkan golongan dari atas ke bawah itu besar dan periode dari kiri ke kanan itu kecil? Apakah bisa seperti itu kita simpulkan? Kesalahan dan jika ada yang benar sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi. Saya di sini sebagai moderator untuk memimpin meeting kali ini. Meeting kali ini dilaksanakan dalam rangka untuk menjawab soal-soal dari paparan materi-materi sebelumnya. Untuk jawaban materi sebelumnya, dipersilahkan kepada Zalza Dwi Anggraini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya Zalza Dwi Anggraini akan menjawab pertanyaan dari Saudari Resti Handayani Hasanuddin. Dengan pertanyaan,
Bagaimana bentuk energi ionisasi terhadap kereaktifan unsur logam? Jawabannya yaitu di mana kita mengetahui bahwa unsur logam dalam tabel periodik terdapat pada golongan 1A sampai 3A, di mana unsur-unsur ini melepaskan ion. Dan semakin rendah energi ionisasi suatu unsur, maka makin tinggi kecenderungan unsur tersebut untuk melepaskan elektron menjadi ion positif. Logam adalah unsur yang cenderung dapat dengan mudah menjadi ion positif. Jadi, semakin kecil energi ionisasi suatu unsur, maka makin kuat sifat logamnya. Bagaimana Saudara Resti? Bisa diterima? Iya, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Salsa Dwi Anggraini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu saya akan berikan kesempatan kepada Saudari Resti Handayani untuk menjawab pertanyaannya. Untuk materi yang kedua, dengan ini dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa Dwi Anggraini. Mengapa hanya argon yang tidak dijadikan unsur elektronegatifan? Jadi jawabannya bukan hanya argon yang tidak dijadikan unsur elektronegatifan, tetapi golongan 8A tidak dijadikan unsur elektronegatifan karena golongan 8A memiliki energi yang sudah stabil sehingga dia tidak dijadikan unsur elektronegatifan. Sehingga dia tidak memiliki lagi elektronegatifan. Baik, apakah Saudara Salsa menerima jawabannya? Baik, terima kasih. Jelas. Nah, itu adalah tadi jawaban dari Saudari Resti. Selanjutnya pertanyaan dari materi yang ketiga. Saya persilahkan kepada Sri Lestari untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Selvi, yaitu bagaimana cara menentukan afinitas elektron. Untuk menentukan afinitas elektron, kita dapat menggunakan bantuan tabel sistem periodik unsur, di mana pada tabel tersebut terdapat daftar unsur kimia yang telah disusun berdasarkan modeles dan mengikuti tren yang ada. Apakah Saudara Selvi sudah Saudari menerima? Ya. Materi selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Saudari Reski Amalia untuk menjawab pertanyaan dari materi yang dia bawakan sebelumnya. Dengan ini dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Salsa Dwi Anggraini. Pertanyaannya yaitu, bagaimana hubungan tinggi dan tinggi dengan jumlah atom karbon pada sel alkina dan alkina? Jawabannya yaitu semakin panjang rantai hidrokarbon, semakin banyak jumlah C pada sel alkina dan alkina. Maka kemungkinan juga ada atau masa berkulit relatif. Kecenderungan tinggi dan leleh relatif akan naik dengan MR. Dapat disimpulkan semakin berkurang jumlah partikel C pada alkina dan alkina, maka emisi besar. Maka dalamnya semakin tinggi. Apakah Saudara bisa menerima jawaban itu? Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi jawaban dari Saudara Reski. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada diri saya sendiri untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Sisi.
9 gram glukosa. MR-nya yaitu 180. Pada suhu berapa larutan akan mendidih? Jika diketahui kadar air sama dengan 0,52 Celsius per ml. Jawabannya yaitu, untuk menjawabnya pertama-tama cari dulu apa yang diketahui. Pertama F itu volume air. Tadi kan volume airnya 400 ml. Terus massa glukosa. Massa glukosa tadi 9 ml dengan 180. Untuk kadar air itu 0,52 Celsius per M. Untuk TB air murni 100 derajat Celcius. Untuk titik didih air murni. Sedangkan untuk P airnya itu 1 GR per ml. Pertanyaannya TB air berapa suhu air? Penyelesaian. Bisa dilihat penyelesaian. Pertama kita cari massa air dulu. Massa air. P airnya tadi kan in air per volume air. 1 sama dengan in air per volume air kan tadi 400. Jadi di sini 400. Terus in air, massa air yaitu sama dengan 1 kali 400. Kenapa kan tadi ini kasih pindah ke sini? Terus in air lagi begini. Air sama dengan 400 gram. Oke, karena 1 kali 400 berarti 400. Terus in air itu jika dari gram ke kilogram itu diubah jadi 0,4 kilogram. Untuk mencari mol air, ini kan tadi sudah massa, sekarang mol air atau biasa disebut MT air. MT sama dengan MT per MRT sama dengan tadi MT massa glukosa itu 9 per 180. 180 itu mR. Terus dibagi sama dengan 0,05 mol. Oke, ini dapat, ini juga dapat. Terus cari molaritas. Mencari molaritas. Oke. Untuk mencari molaritasnya, M sama dengan NT per M air. M sama dengan NT kan tadi mol air, berarti NT itu 0,05 per M air tadi itu ini 0,4 M air sama dengan dibagi 0,4
125 molar. Oke. Kan sudah semua molar, molaritas, massa, sudah semua. Terus kita cari titik didihnya sekarang. Cari titik didih. Rumus titik didih itu kan TB sama dengan TB derajat tambah delta TB sama dengan TB air. TB air murni tadi itu 100 derajat ditambah delta TB itu kan M dikali KB, massa dikali terus sudah itu kita ini ditambah M tadi 0,125 dikali KB air. KB-nya tadi itu 0,52. Terus ditambah jadi kali ini 0,125 kali 0,52 sama dengan 0,065. Terus kita tambah saja 100 ditambah 0,065 berarti 100,065. Jadi larutan mendidih pada suhu 100,65 derajat Celcius. Oke. Nah, itulah tadi penjelasan saya. Apakah saudara Sufyan menerimanya? Ya. Terima kasih. Itulah tadi paparan pertanyaan yang saya jawab. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada saudari Triana untuk menjawab pertanyaan dari materi yang dia bawakan sebelumnya. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan Saudara Sufyan. Sebab logam meskipun padat dapat menghantarkan listrik, sedangkan kristal ionik padat tidak dapat menghantarkan listrik. Perbedaan tersebut disebabkan jawabannya sebab logam padat bersifat konduktor dan di dalam logam padat terdapat elektron yang mengalami diskulasi, sedangkan kristal ionik padat bersifat kaku dan rit. Dibandingkan logam padat sehingga atom serta muatan yang dimilikinya tidak dapat bergerak dan bergeser karena kuatnya gaya tarik di dalamnya. Ketika kristal ionik padat diberikan muatan listrik, tidak akan dapat menghantarkan atau bersifat non-konduktor. Apakah jawaban dari saya, Saudara Sufyan, menerima jawaban? Apakah Saudara Sufyan menerima jawabannya? Ya. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi jawaban dari Yustiana. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada saudara Sufyan untuk menjawab pertanyaan dari materi yang dibawakan sebelumnya. Dengan ini saya persilahkan. Apakah dari materi yang Anda bawakan dapat menunjukkan bahwa sifat unsur periodik dari jari atom berdasarkan golongan dari atas ke bawah menghasilkan ion yang besar, dan berdasarkan periodik dari kiri ke kanan yang menghasilkan ionisasi? Ya, dari jari atom akan memungkinkan jarak banyak molekul dari atas ke bawah dalam satu golongan karena memiliki jumlah orbital dan Ya, terima kasih
sangat jelas. Itulah tadi seputar dari pertanyaan dan jawaban dari terkait dengan materi-materi yang telah dibahas sebelumnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri pribadi, dan apabila yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.